Di antara gulungan-gulungan kitab yang terlupakan, tersimpan sebuah kisah yang penuh dengan teka-teki dan pelajaran. Kitab itu adalah Tawarikh, sebuah catatan sejarah yang lebih dari sekadar rekaman masa lalu. Bagi orang-orang Yahudi, ini adalah kisah kejayaan dan kehancuran bangsa mereka. Bagi kaum Nasrani, ini adalah bagian dari perjalanan menuju kedatangan Sang Mesias. Tetapi bagaimana dengan Islam? Apakah kitab ini memiliki makna bagi umat Muslim? Apakah ada hikmah yang tersembunyi di balik kisah-kisahnya? Seperti untaian permata yang berserakan di pasir, kitab Tawarikh menyimpan jejak yang menuntun kepada pemahaman tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadilannya, dan bagaimana manusia berulang kali jatuh dalam kesalahan yang sama. Disinilah misterinya dimulai. Dalam Islam, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus banyak nabi kepada umat manusia. Sebagian nama mereka dikenal luas dalam Al-Quran, sementara yang lain hanya disebutkan secara umum. Kitab Tawarikh mengisahkan tentang perjalanan para pemimpin dari keturunan Daud, salah satu nabi besar yang juga disebut dalam Islam sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang syaleh dan seorang raja yang bijaksana. Tetapi anehnya, kitab ini tidak menceritakan kesalahan-kesalahan besar Daud, seperti yang tertulis dalam kitab lain. Apakah ini sebuah upaya untuk menggambarkan kepemimpinan yang ideal? Ataukah ada pesan yang ingin disampaikan bahwa sejarah bukan sekadar pencatatan peristiwa, tetapi cerminan tentang bagaimana manusia memilih untuk melihat masa lalu? Sebagai Muslim, kita memahami bahwa para nabi adalah manusia pilihan, tetapi tetap manusia yang diberi wahyu dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Tawarikh mungkin ditulis dari sudut pandang yang ingin mengangkat sisi ideal dari seorang pemimpin, seperti halnya dalam Islam, di mana para nabi selalu menjadi contoh teladan bagi umat manusia. Salah satu kisah terbesar dalam kitab Tawarikh adalah pembangunan Bait Suci oleh Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman dalam Islam. Dikatakan bahwa rumah ibadah ini adalah bangunan paling megah yang pernah dibuat oleh manusia, dipenuhi emas, kayu aras dari Libanon, dan dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi, ada pertanyaan besar. Mengapa bangunan ini dihancurkan? Dalam Islam, tidak ada tempat ibadah yang benar-benar abadi kecuali Ka'bah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga hingga hari ini. Bahkan masjid-masjid besar sekalipun dapat runtuh jika manusia yang menghuninya telah menyimpang dari ajaran tauhid. Kitab Tawarikh memberikan petunjuk bahwa kejayaan Bait Suci tidak bertahan lama karena keturunan Sulaiman mulai menyimpang. Sebagaimana dalam Islam disebutkan bahwa penyimpangan dari ajaran tauhid selalu berakhir dengan kehancuran suatu kaum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami agar mereka kembali ke jalan yang benar." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 27. Apakah ini pertanda bahwa Bani Israel mengulangi kesalahan kaum-kaum terdahulu yang telah dihancurkan karena kesombongan mereka? Kitab Tawarikh mencatat bagaimana beberapa raja Yehuda tetap setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara yang lain berpaling kepada berhala, menindas rakyat, dan bahkan mengorbankan anak-anak mereka kepada dewa-dewa palsu. Dalam Islam, ini adalah gambaran nyata dari kezaliman yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat Al-Quran. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Quran Surat Hud ayat 113. Setiap kali seorang raja meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa mereka mulai mengalami kehancuran. Kota-kota mereka dikepung, rakyat mereka diperbudak, bait suci mereka dihancurkan, dan pada akhirnya seluruh kerajaan mereka jatuh ke tangan musuh. Ini adalah siklus yang berulang, bukan hanya dalam sejarah Yahudi, tetapi dalam sejarah Islam dan peradaban lainnya. Misteri dari kisah ini adalah mengapa manusia terus mengulang kesalahan yang sama. Puncak dari kitab Tawarikh adalah kisah tentang bagaimana Yerusalem dihancurkan dan bangsa Israel dibuang ke Babel. Bagi kaum Muslim, kisah ini mengingatkan pada banyak peristiwa dalam sejarah Islam. Ketika umat Islam kalah dalam perang Uhud karena ketidaktaatan mereka kepada Rasulullah. Ketika dinasti-dinasti Islam jatuh karena pemimpin mereka mulai mencintai dunia lebih dari agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan dalam sunnatullahnya, bangsa yang menjauh darinya akan menghadapi kehancuran.
Tetapi misteri terbesar dari kisah ini bukan pada kehancurannya, melainkan pada bagaimana mereka kembali bangkit setelah pembuangan. Dan di sini, kitab Tawarikh berakhir dengan catatan yang mengejutkan. Di akhir kitab Tawarikh, tiba-tiba muncul Raja Quraisy dari Persia, seorang penguasa non-Yahudi yang justru menjadi alat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembalikan bangsa Israel ke tanah mereka. Dalam Islam, ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menggunakan siapa saja untuk menjalankan kehendaknya, bahkan seorang raja asing. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala lah tentara langit dan bumi." Quran Surat Al-Fath ayat 7. Raja Quraisy mengeluarkan perintah agar bangsa Israel kembali ke Yerusalem dan membangun kembali bait suci mereka. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah mereka belajar dari kesalahan mereka? Kitab Tawarikh ditutup dengan harapan, tetapi sejarah membuktikan bahwa bangsa Israel kembali mengulangi dosa-dosa mereka. Apakah ini pertanda bahwa manusia tidak pernah benar-benar belajar dari sejarah? Sebagai seorang muslim, kisah dalam kitab Tawarikh mengajarkan bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya jalan keselamatan. Setiap peradaban, baik itu peradaban Bani Israel, peradaban Islam, atau bangsa manapun, akan mengalami kejayaan jika mereka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan hancur jika mereka berpaling darinya. Dan inilah misteri terbesar dari kitab Tawarikh. Sejarah bukanlah sekadar cerita tentang masa lalu, tetapi sebuah peringatan untuk masa depan. Sesungguhnya, dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Yusuf, ayat 111. Apakah kita akan mengambil pelajaran, ataukah kita akan menjadi bagian dari sejarah yang mengulang kesalahan yang sama? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Berikut adalah tokoh dan peristiwa utama yang berkaitan dengan kitab ini. Tokoh-tokoh utama. 1. Adam hingga Abraham. Bagian awal kitab ini berisi silsilah dari Adam hingga Abraham, menunjukkan garis keturunan yang penting dalam sejarah Israel. 2. Raja Daud, Tawarikh, menyoroti pemerintahan Daud sebagai Raja Israel yang diurapi Tuhan. Dia mengatur penyimpanan tabut perjanjian dan merencanakan pembangunan bait suci, meskipun pembangunannya baru dilakukan oleh anaknya. 3. Raja Salomo, ia membangun bait suci di Yerusalem, yang menjadi pusat ibadah Israel. 4. Raja-raja Yehuda. Berbeda dengan kitab raja-raja yang mencatat sejarah Israel dan Yehuda, Tawarikh lebih fokus pada raja-raja Yehuda, seperti Asa, Yosafat, Hizkia, dan Yosia. 5. Para imam dan orang Lewi. Kitab ini menyoroti peran mereka dalam ibadah di bait suci dan reformasi keagamaan yang dilakukan oleh raja-raja saleh. Peristiwa penting. Pertama, pendirian dan pemindahan tabut perjanjian. Di bawah langit yang membentang luas di tanah Israel, di antara perbukitan yang menjadi saksi perjalanan bangsa pilihan Tuhan, terdapat sebuah benda suci yang menyimpan rahasia ilahi. Tabut perjanjian, peti emas yang menjadi lambang kehadiran Tuhan di tengah umatnya, pernah menghilang, terbuang, dan kini saatnya kembali ke tempat yang seharusnya, Yerusalem. Perjalanan tabut bukan sekadar kisah tentang pemindahan benda suci, tetapi juga ujian bagi seorang raja, bangsa yang dipilih, dan kehormatan bagi mereka yang menyentuhnya. Tabut perjanjian telah lama terasing. Setelah direbut oleh orang Filistin dalam pertempuran yang membawa kehinaan bagi Israel, benda suci itu menyebabkan bencana bagi mereka yang berani menyentuhnya tanpa hormat. Kota demi kota di tanah Filistin diserang oleh tulah mengerikan, wabah penyakit, kematian, dan ketakutan yang tak terkatakan. Akhirnya, mereka menyerah. Dengan tergesa-gesa, mereka mengembalikan tabut ke Israel, menaruhnya di atas kereta yang ditarik oleh lembu, tanpa pengawalan prajurit, hanya disertai ketakutan dan doa agar kemalangan mereka berakhir. Tabut tiba di Kiryat Yarim, sebuah kota kecil yang tersembunyi di bukit-bukit Yehuda. Di sana, keluarga Abinadab ditunjuk untuk menjaganya. Bertahun-tahun berlalu, 20 tahun lamanya, dan tabut tetap di sana, terlupakan oleh sebagian besar orang Israel, seolah-olah hanya menjadi kenangan dari masa lalu. Tetapi di suatu tempat, dalam hati seorang pria yang dipilih Tuhan, api kerinduan mulai menyala. Daud, seorang gembala yang diurapi menjadi raja, seorang prajurit yang ditakuti di medan perang, kini duduk di takhta Yerusalem. Kota ini telah ia rebut dari orang Yebus, menjadikannya pusat kerajaan Israel yang baru. Namun, ada sesuatu yang kurang.
Bagaimana mungkin takhta Tuhan masih berada di tempat asing, sementara Daud sendiri tinggal di istana yang megah? Keputusan pun diambil. Tabut harus kembali ke Yerusalem. Daud tidak melakukan ini sendirian. Ia mengumpulkan 30.000 orang terbaik Israel, para pemimpin, imam, dan para pemuji untuk mengawal perjalanan suci ini. Sebuah kereta baru dibuat, dihiasi dengan ukiran indah, siap menampung benda paling suci dalam sejarah Israel. Diiringi nyanyian dan sorak-sorai, rombongan besar ini bergerak dari Kiryat Yarim menuju Yerusalem. Suara gambus, kecapi, dan ceracap memenuhi udara. Inilah hari yang telah lama dinantikan, hari di mana Tuhan akan kembali bersemayam di tengah umatnya. Tetapi perjalanan ini tidak semudah yang mereka kira. Saat kereta mendekati tempat pengirikan Nakon, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Lembu-lembu yang menarik kereta tergelincir menyebabkan tabut berguncang. Uza, salah seorang pengawal yang setia, secara refleks mengulurkan tangannya untuk menahan tabut agar tidak jatuh. Sekejap kemudian, kilat menyambar dari langit. Uza terjatuh dan tidak bangun lagi. Kematian itu begitu tiba-tiba, begitu mengerikan, sehingga seketika kegembiraan berubah menjadi ketakutan. Daud terpana, seluruh Israel membisu. Mereka menyadari sesuatu yang fatal. Mereka telah meremehkan kekudusan Tuhan. Tabut bukan sekadar peti emas, bukan benda biasa yang bisa diperlakukan seenaknya. Ini adalah tahta Tuhan sendiri. Ketakutan merayapi hati Daud. Jika Tuhan bisa membunuh Uza dalam sekejap, apakah Yerusalem layak menjadi tempat bagi tabut ini? Dalam kebingungan dan rasa hormat yang baru ditemukan, Daud mengambil keputusan. Tabut tidak akan dibawa ke Yerusalem sekarang. Sebaliknya, tabut ditempatkan di rumah seorang pria bernama Obed-Edom di sebuah desa kecil. Selama 3 bulan, tabut berdiam di rumah Obed-Edom. Dan dalam 3 bulan itu, terjadi sesuatu yang menakjubkan. Obed-Edom dan seluruh keluarganya diberkati secara luar biasa. Panennya melimpah, ternaknya berkembang biak, dan keluarganya hidup dalam damai. Berita tentang berkat ini menyebar ke seluruh Israel. Daud mendengar kabar ini, dan dalam hatinya, ia sadar, tabut tidak membawa kematian bagi mereka yang menghormatinya. Maka, dengan persiapan yang lebih matang, Daud kembali merencanakan pemindahan tabut, kali ini dengan cara yang benar. Hari yang ditentukan pun tiba. Kali ini, Daud tidak menggunakan kereta, melainkan para imam dan orang Lewi yang mengusung tabut sesuai dengan perintah Tuhan. Setiap 6 langkah, mereka berhenti dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Di tengah barisan itu, Daud menari dengan segenap hati, mengenakan kain lenan sederhana seperti seorang hamba, bukan seorang raja. Ia tidak peduli dengan martabatnya. Yang penting adalah menyambut Tuhan dengan sukacita. Saat mereka mendekati Yerusalem, sorak-sorai menggema di udara. Rakyat Israel bersukacita, musik dan nyanyian memenuhi jalan-jalan. Namun, di balik jendela istana, Mikal, istri Daud dan anak Raja Saul, memandang dengan penuh hina. Baginya, tindakan Daud memalukan. Seorang raja seharusnya menjaga wibawanya, tetapi Daud tidak peduli. "Aku akan lebih hina lagi demi Tuhan," katanya. Akhirnya, tabut perjanjian masuk ke dalam Yerusalem dan ditempatkan dalam kemah yang telah disiapkan. Hari itu menjadi hari perayaan terbesar dalam sejarah Israel. Hari di mana Tuhan kembali bersemayam di tengah-tengah umatnya. Pemindahan tabut perjanjian bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan iman. Daud belajar bahwa kekudusan Tuhan tidak boleh dianggap enteng, tetapi juga bahwa Tuhan penuh kasih bagi mereka yang menghormatinya. Tabut akhirnya berada di tempat yang seharusnya. Tetapi kisah ini meninggalkan pesan bagi generasi mendatang. Tuhan layak dihormati dengan cara yang benar. Mereka yang mendekat kepadanya dengan hati yang tulus akan menerima berkat-Nya. Sukacita dalam Tuhan lebih penting daripada status dan martabat manusia. Di kemudian hari, tabut ini akan menjadi bagian dari bait suci yang megah di Yerusalem. Tetapi kisah perjalanan ini tetap dikenang sebagai pengingat akan kekudusan dan kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Kedua, pembangunan bait suci oleh Salomo. Di atas bukit tertinggi Yerusalem, di antara hembusan angin yang membawa harapan dan doa, sebuah mahakarya ilahi mulai berdiri. Itu bukan sekadar bangunan, itu adalah bait suci, rumah bagi Tuhan yang Maha Kuasa,
pusat ibadah dan simbol keberadaannya di tengah umat Israel. Pembangunannya bukan sekadar proyek arsitektur biasa. Ini adalah penggenapan janji, mimpi yang diwariskan dari seorang ayah kepada anaknya. Salomo, raja termasyhur dengan hikmat yang melampaui batas manusia, memikul tugas suci ini, mendirikan rumah bagi Tuhan, sebagaimana yang telah direncanakan oleh ayahnya, Raja Daud. Bertahun-tahun sebelum Salomo naik takhta, ada seorang raja yang sangat dikasihi Tuhan, Daud. Ia adalah raja yang berperang, menaklukkan bangsa-bangsa, dan membawa Israel kepada masa kejayaan. Tetapi meskipun ia adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan, ada satu keinginan yang tidak diizinkan untuk ia wujudkan. Pada suatu malam, ketika Daud duduk di dalam istananya yang megah, ia merenungkan sesuatu yang mengusik hatinya. Mengapa ia tinggal di rumah yang mewah, sementara tabut perjanjian Tuhan hanya berada dalam sebuah kemah? Dalam semangat yang menyala-nyala, Daud bertekad untuk membangun rumah bagi Tuhan. Tetapi Tuhan menolaknya. Melalui Nabi Natan, Tuhan menyampaikan firman-Nya. Bukan engkau yang akan mendirikan rumah bagi namaku, karena engkau telah menumpahkan banyak darah dan melakukan banyak peperangan. Tetapi anakmu yang akan lahir darimu, dialah yang akan mendirikan rumah bagiku. 1 Tawarikh 22, 8 hingga 10. Daud menerima keputusan itu dengan rendah hati. Ia tahu bahwa pekerjaan ini akan menjadi tanggung jawab anaknya, Salomo. Maka, sepanjang sisa hidupnya, Daud tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan emas, perak, kayu aras dari Libanon, dan batu-batu terbaik untuk persiapan pembangunan yang akan datang. Setelah Daud wafat, Salomo naik takhta sebagai Raja Israel. Ia masih muda, tetapi Tuhan menganugerahinya hikmat yang luar biasa. Suatu malam, Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan bertanya, "Mintalah apa saja yang kau inginkan, dan aku akan memberikannya kepadamu." Salomo tidak meminta kekayaan, kekuasaan, atau kemenangan atas musuh-musuhnya. Ia hanya meminta satu hal, hikmat untuk memerintah umat Tuhan dengan bijaksana. Tuhan berkenan atas permintaannya dan berkata, "Karena engkau tidak meminta kekayaan atau umur panjang, tetapi hikmat untuk memimpin umatku, maka aku akan memberimu hikmat yang tiada bandingannya. Tetapi aku juga akan memberimu kekayaan dan kehormatan, sehingga tiada raja yang akan menyamai engkau sepanjang hidupmu." 2 Tawarikh 1, 11-12. Dengan hikmat yang telah Tuhan berikan, Salomo tahu bahwa saatnya telah tiba untuk memenuhi janji yang pernah diucapkan kepada ayahnya. Pembangunan bait suci harus dimulai. Salomo tidak membangun bait suci sendirian. Ia menjalin persekutuan dengan Hiram, Raja Tirus, seorang penguasa yang terkenal dengan kayu aras Libanon yang berkualitas tinggi dan tukang-tukang batu yang sangat terampil. Hiram mengirimkan bahan-bahan terbaik ke Yerusalem, sementara Salomo mempekerjakan puluhan ribu pekerja untuk menebang kayu, mengangkut batu-batu besar, dan menyiapkan segala sesuatu. 30.000 orang dikirim dalam giliran ke Libanon untuk menebang kayu, 70.000 orang bekerja sebagai pengangkut beban, dan 80.000 orang menambang batu di pegunungan. Semua bekerja demi satu tujuan, membangun rumah Tuhan. Dan akhirnya, setelah segalanya siap, pembangunan pun dimulai. Di tahun keempat pemerintahannya, Salomo memulai pembangunan bait suci di Bukit Moria, tempat yang sama di mana Abraham hampir mengorbankan Ishak dan tempat yang telah Daud beli dari Arauna orang Yebus untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan. Bangunan ini dibuat sangat megah. Dimensinya adalah 60 hasta panjangnya, 20 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Seluruh bagian dalamnya dilapisi dengan emas murni, begitu berkilauan hingga ketika sinar matahari menerpa, seluruh ruangan tampak bersinar seperti api. Ruangan Maha Kudus, tempat tabut perjanjian akan diletakkan, dibuat dengan kemegahan yang tak tertandingi. 2 patung kerub emas setinggi 10 hasta ditempatkan di sana, dengan sayap mereka yang terbuka menaungi tabut. Di bagian luar, 2 tiang besar bernama Yakin dan Boas berdiri kokoh di depan pintu masuk, melambangkan kekuatan dan keteguhan Israel. Selama 7 tahun, ribuan pekerja mengabdikan diri untuk menyelesaikan tempat yang akan menjadi pusat ibadah terbesar dalam sejarah Israel. Dan akhirnya, bait suci berdiri dengan sempurna.
Setelah pembangunan selesai, Salomo mengadakan upacara peresmian yang luar biasa. Ribuan korban dipersembahkan kepada Tuhan, dan seluruh Israel berkumpul untuk menyaksikan peristiwa yang akan dikenang sepanjang zaman. Saat para imam membawa tabut perjanjian ke dalam ruang Maha Kudus, tiba-tiba awan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Begitu dahsyatnya kemuliaan itu, sehingga para imam tidak bisa berdiri untuk melayani. Salomo dengan penuh khidmat berdiri di hadapan umat Israel dan berdoa, "Ya Tuhan, Allah Israel, tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Engkau di langit maupun di bumi. Kiranya matamu tetap terbuka terhadap rumah ini, tempat yang telah Engkau kuduskan bagi namamu." 2 Tawarik 6:14-40. Dan Tuhan menjawab doanya. Malam itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan berkata, "Aku telah memilih rumah ini bagiku sebagai tempat persembahan. Jika umatku yang disebut dengan namaku merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, dan memulihkan negeri mereka." 2 Tawarikh 7:14. Bait suci kini berdiri bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tanda perjanjian antara Tuhan dan Israel. Selama bertahun-tahun, bangsa itu akan datang untuk beribadah, membawa persembahan, dan mencari wajah Tuhan di tempat kudus ini. Tetapi, seperti semua bangunan yang dibuat oleh tangan manusia, kemuliaan ini tidak akan bertahan selamanya. Akan datang hari ketika Israel melupakan Tuhan dan rumah ini akan dihancurkan. Namun janji Tuhan tetap kekal, dan bagi mereka yang mencarinya dengan hati yang tulus, Tuhan selalu bersemayam di antara umatnya. Ketiga, pemberontakan dan kemunduran raja-raja Yehuda. Di bawah langit Yerusalem yang biru, di antara tembok-tembok batu yang pernah menjadi benteng kejayaan, kisah tragis kerajaan Yehuda perlahan terukir. Dari raja-raja yang takut akan Tuhan hingga mereka yang tersesat dalam kesombongan dan penyembahan berhala, perjalanan Yehuda adalah sebuah drama yang penuh pengkhianatan, harapan, dan akhirnya kehancuran. Namun, kehancuran itu tidak datang tiba-tiba. Seperti api yang membara perlahan, Yehuda mengalami kemunduran bertahap, dimulai dengan pemberontakan kecil hingga akhirnya jatuh dalam cengkraman bangsa asing. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah kerajaan yang pernah begitu dekat dengan Tuhan tergelincir ke dalam kehancuran, melupakan janji, dan kehilangan segalanya. Sejak awal, Yehuda berbeda dari Israel di utara. Yerusalem adalah pusat ibadah yang sejati dengan bait suci sebagai tempat Tuhan bersemayam. Keturunan Daud tetap memerintah, sesuai dengan janji Tuhan bahwa takhta Daud tidak akan tergoyahkan. Tetapi janji itu bersyarat. Tuhan berkata kepada Salomo, "Jika engkau dan anak-anakmu tetap setia kepadaku, maka takhtamu akan kokoh. Tetapi jika engkau dan bangsamu berbalik dariku, dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala lain, maka aku akan mencabutmu dari tanah ini." 2 Tawarikh 7:17-20. Salomo, meskipun bijaksana, gagal sepenuhnya menaati Tuhan. Di tahun-tahun akhir pemerintahannya, ia membiarkan istri-istrinya yang asing memperkenalkan berhala ke dalam kerajaan. Dari sinilah akar kejatuhan mulai bertumbuh. Setelah kematian Salomo, kerajaan terpecah. Israel di utara dipimpin oleh raja-raja pemberontak, sementara Yehuda tetap diperintah oleh keturunan Daud. Tetapi meskipun Yehuda memiliki janji Tuhan, mereka tidak kebal terhadap godaan pemberontakan. Sepanjang sejarahnya, Yehuda diperintah oleh 20 raja. Beberapa setia kepada Tuhan, tetapi banyak yang jatuh dalam dosa. 1. Asa, harapan yang muncul. Asa, salah satu raja awal Yehuda, menghapus penyembahan berhala dan membawa rakyat kembali kepada Tuhan. Ia menghancurkan patung-patung dewa asing, bahkan menyingkirkan ibunya sendiri dari jabatan ratu karena terlibat dalam penyembahan berhala. Tetapi, meskipun awalnya setia, Asa akhirnya mengandalkan kekuatan manusia daripada Tuhan, meminta bantuan Aram untuk melawan Israel, bukannya bersandar pada Tuhan. Karena itu, Tuhan menegurnya melalui Nabi Hanani, tetapi Asa menolak teguran itu. Ia mulai menindas rakyatnya dan akhirnya meninggal karena penyakit yang menggerogoti kakinya. 2. Yosafat, pemimpin yang bijaksana, tetapi lengah, anaknya,
Yosafat adalah raja yang berusaha mengembalikan Yehuda kepada Tuhan. Ia mengirim para imam ke seluruh negeri untuk mengajarkan hukum Tuhan kepada rakyat. Namun, kesalahan terbesar Yosafat adalah bersekutu dengan raja Israel yang jahat, Ahab. Melalui persekutuan ini, Yehuda semakin terpengaruh oleh cara hidup yang jahat dari kerajaan utara. 3. Raja-raja jahat yang membawa kemunduran. Setelah Yosafat, Yehuda mulai tergelincir ke dalam kegelapan. 1. Yoram, putranya, menikahi putri Ahab, Atalia, yang membawa penyembahan berhala ke Yerusalem. Ia membunuh semua saudaranya sendiri untuk mempertahankan takhta, tetapi akhirnya mati dengan penyakit mengerikan. 2. Ahazia, anaknya, hanya memerintah 1 tahun sebelum dibunuh karena mengikuti jalan ibunya yang jahat. 3. Atalia, ibunya, mengambil alih takhta, membunuh semua keturunan Daud, kecuali 1 bayi, Yoas, yang diselamatkan oleh Imam Yehoyada. Ada masa-masa ketika Yehuda bangkit kembali. Beberapa raja berusaha membawa rakyat kembali kepada Tuhan, tetapi kebangunan rohani mereka tidak bertahan lama. Yoas awalnya mengikuti Tuhan di bawah bimbingan Imam Yehoyada, tetapi setelah imam itu wafat, ia kembali menyembah berhala dan bahkan membunuh anak imam yang telah membesarkannya. Amazia juga mulai dengan baik, tetapi akhirnya menyembah dewa-dewa bangsa lain yang telah dikalahkannya. Uzia adalah raja yang kuat, tetapi dalam kesombongannya, ia mencoba memasuki bait suci untuk mempersembahkan korban, sesuatu yang hanya boleh dilakukan oleh imam. Tuhan menghukumnya dengan penyakit kusta hingga akhir hidupnya, dan begitu seterusnya. Setiap kali ada kebangunan rohani, Yehuda kembali jatuh ke dalam penyembahan berhala dan dosa. Di antara semua raja yang jahat, Manasye adalah yang paling keji. Ia memerintah selama 55 tahun dan memenuhi Yerusalem dengan darah orang tak bersalah, mempersembahkan anak-anaknya sendiri sebagai korban kepada berhala, mendirikan patung berhala di dalam bait suci Tuhan. Karena dosa-dosanya, Tuhan mengirim orang Asyur untuk menangkapnya. Ia dibelenggu dengan rantai, dibawa ke Babel, dan baru bertobat di akhir hidupnya. Tetapi, dampak kejahatannya telah merusak Yehuda terlalu dalam. Raja terakhir Yehuda, Zedekia, memberontak terhadap Babel, meskipun sudah diperingatkan oleh Nabi Yeremia. Akhirnya, di tahun 586 sebelum Masehi, Nebukadnezar, Raja Babel, datang dengan pasukannya. Yerusalem dibakar habis. Bait suci dihancurkan, semua perabotannya dirampas. Sebagian besar rakyat Yehuda dibantai, sisanya dibuang ke Babel. Kerajaan yang pernah menjadi pusat ibadah dunia kini menjadi reruntuhan. Meskipun Yehuda telah hancur, Tuhan belum selesai dengan umatnya. Di akhir kitab Tawarikh ada secercah harapan. Tuhan membangkitkan Kores, Raja Persia, yang mengeluarkan dekrit. Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala semesta langit, telah memberikan kepadaku segala kerajaan di bumi, dan Ia memerintahkan aku untuk membangun kembali bait-Nya di Yerusalem. Siapa di antara kamu yang termasuk umat-Nya, biarlah ia kembali. 2 Tawarikh 36:23. Meskipun Yehuda jatuh karena dosa-dosanya, Tuhan tetap setia. Sebuah bangsa yang telah dihancurkan akan dibangun kembali. Kisah Yehuda adalah peringatan bagi semua bangsa. Kemuliaan bisa hancur dalam sekejap jika kita melupakan Tuhan. Tetapi, di balik setiap hukuman, selalu ada kesempatan untuk kembali. Keempat, pembuangan ke Babel. Di bawah langit yang kelam, di antara puing-puing yang masih berasap, Yerusalem yang megah kini menjadi reruntuhan. Kota yang pernah menjadi pusat ibadah bagi bangsa yang dipilih Tuhan kini sunyi, ditinggalkan oleh rakyatnya yang telah tercerai-berai. Di kejauhan, suara rantai bergemerincing, melingkari tangan dan kaki para tawanan yang diarak tanpa daya. Mereka berjalan dengan kepala tertunduk, menyusuri jalan-jalan berdebu, meninggalkan tanah yang telah mereka kenal sejak lahir. Bait suci yang dulu berdiri gagah kini hanya menyisakan abu dan puing-puing yang berserakan. Mereka menuju tempat yang asing, tanah yang bukan milik mereka. Babel, kota besar yang menjanjikan kemegahan, tetapi juga rantai perbudakan. Sejak lama, Tuhan telah mengirim peringatan melalui para nabinya. Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, semua menyerukan pertobatan, memohon agar bangsa Yehuda kembali kepada Tuhan.
Tetapi Yehuda sudah terlalu jauh terjerumus dalam dosa. Mereka menyembah berhala di dalam bait suci Tuhan. Mereka menindas orang miskin dan lemah. Mereka menolak mendengar firman Tuhan dan malah mengejek para nabi. Raja-raja Yehuda yang terakhir, Yoahaz, Yoyakim, Yoyakin, dan Zedekia, bukanlah pemimpin yang setia. Mereka memberontak terhadap Raja Babel, menaruh kepercayaan pada Mesir, dan mengabaikan peringatan Tuhan. Nabi Yeremia dengan air mata telah memperingatkan mereka. Jika kalian tidak bertobat, Tuhan akan menyerahkan Yerusalem ke tangan musuh. Bait suci akan dihancurkan dan kalian akan dibuang ke negeri asing selama 70 tahun. Tetapi bukannya bertobat, mereka malah menuduh Yeremia sebagai pengkhianat, mencampakkannya ke dalam sumur, dan menolak setiap peringatan yang diberikan kepadanya. Dan akhirnya, kesabaran Tuhan mencapai batasnya pada tahun 605. Sebelum Masehi, Nebukadnezar, Raja Babel, datang untuk pertama kalinya. Yerusalem tidak dihancurkan saat itu, tetapi Nebukadnezar membawa tawanan pertama ke Babel. Di antara mereka adalah seorang pemuda bernama Daniel dan teman-temannya, yang kelak menjadi saksi tentang bagaimana Tuhan masih bekerja, bahkan di tanah pembuangan. Namun, Yehuda tetap keras kepala. Beberapa tahun kemudian, raja berikutnya, Yoyakim, mencoba melawan Babel. Nebukadnezar pun kembali, kali ini lebih kejam. Yerusalem dikepung, dan setelah perlawanan yang sia-sia, ia akhirnya menyerah. Raja Yoyakin ditawan bersama dengan para bangsawan dan pengrajin terbaik Yehuda, dibawa sebagai tawanan ke Babel. Di sana, mereka dipaksa hidup di negeri asing, melihat kebesaran Babel yang megah, tetapi tanpa kebebasan. Tetapi Yehuda belum juga belajar dari kesalahan mereka. Raja terakhir mereka, Zedekia, memberontak sekali lagi terhadap Babel. Dan itu adalah kesalahan terakhir mereka. Tahun 586 sebelum Masehi, Babel datang untuk terakhir kalinya. Nebukadnezar mengerahkan seluruh kekuatannya. Yerusalem dikepung selama 1,5 tahun. Kelaparan merajalela di dalam kota. Orang-orang mulai memakan apa saja yang mereka temukan untuk bertahan hidup. Tembok-tembok akhirnya jebol. Saat tentara Babel menerobos masuk, Zedekia mencoba melarikan diri, tetapi ia tertangkap. Ia dipaksa menyaksikan anak-anaknya dibunuh di hadapan matanya, sebelum matanya sendiri dicungkil. Tetapi penderitaan itu belum selesai. Bait suci Tuhan, pusat ibadah Israel, dibakar habis. Emasnya dicuri, perabotannya dijarah, dan bangunannya runtuh menjadi abu. Rumah-rumah rakyat dihancurkan. Orang-orang yang tersisa dibantai atau dibawa sebagai tawanan. Yerusalem yang pernah megah kini hanya menyisakan kehancuran dan tangisan. Mereka yang bertahan hidup diarak sebagai tawanan, berjalan ratusan kilometer ke arah timur, ke tanah asing yang tidak mereka kenal. Di tanah Babel, di tepi sungai yang mengalir tenang, orang-orang Yehuda duduk dalam keheningan. Mereka tidak lagi memiliki tanah. Mereka tidak lagi memiliki raja. Mereka tidak lagi memiliki bait suci. Tuhan telah membuang mereka. Di tempat itulah mereka menangis dan mengenang kota mereka yang telah hancur. Mereka meratap dalam nyanyian yang kelak tertulis dalam Mazmur. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk dan menangis apabila kita mengingat Sion. Mazmur 137, 1. Orang Babel menertawakan mereka, mengejek mereka. Nyanyikanlah bagi kami lagu-lagu dari Sion, tetapi mereka tidak bisa. Bagaimana mereka bisa menyanyikan lagu Tuhan di negeri asing? Meskipun mereka telah dihukum, Tuhan belum meninggalkan mereka sepenuhnya. Tuhan masih setia kepada janjinya. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan berfirman, "Aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Yeremia 29:11. Pembuangan ini bukan akhir. Tuhan telah berjanji bahwa setelah 70 tahun, Ia akan membawa mereka kembali. Dan di tengah pembuangan, Tuhan membangkitkan orang-orang seperti Daniel, Yehezkiel, dan Esther, yang menjadi alatnya bahkan di tanah asing. 70 tahun berlalu, Babel yang perkasa akhirnya jatuh, dikalahkan oleh Persia. Raja Persia, Kores, mengeluarkan dekrit yang mengejutkan dunia. Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala semesta langit, telah memberikan kepadaku segala kerajaan di bumi
dan ia telah memerintahkan aku untuk membangun kembali bait-Nya di Yerusalem. Siapa di antara kamu yang termasuk umat-Nya, biarlah ia pulang. 2 Tawarikh 36:23. Dan demikianlah, para tawanan mulai kembali. Setelah bertahun-tahun hidup di negeri asing, mereka kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali kota mereka. Mereka tidak lagi memiliki raja, tetapi mereka memiliki Tuhan yang tidak pernah melupakan mereka. Dari abu kehancuran, sebuah bangsa bangkit kembali. Pembuangan ke Babel bukan hanya hukuman, tetapi juga pengajaran. Tuhan menghendaki kesetiaan, bukan hanya ritual keagamaan. Bangsa yang melupakan Tuhan akan jatuh, tetapi Tuhan selalu menyediakan jalan untuk kembali. Tuhan setia kepada janjinya, bahkan ketika manusia gagal. Kelima, dekrit Koresh. Di dalam istana megah yang menjulang tinggi di ibu kota Persia, seorang raja duduk di atas takhtanya, menatap jauh ke cakrawala. Koresh, raja Persia, penguasa terbesar di zamannya, baru saja menaklukkan Babel dan kini seluruh dunia tunduk di bawah kakinya. Namun, di tengah kemenangan dan kejayaan, ada bisikan lembut yang berbisik di telinganya, sebuah bisikan yang bukan berasal dari penasihat-penasihatnya, bukan pula dari para peramal istana. Itu adalah suara Tuhan yang telah sejak lama menubuatkan tentang dirinya. Sebuah tugas suci menanti, sebuah dekrit yang akan mengubah nasib sebuah bangsa yang telah lama terbuang. Berabad-abad sebelum Koresh lahir, seorang nabi bernama Yesaya menuliskan nubuat yang mengejutkan. Beginilah firman Tuhan kepada Koresh, orang yang diurapinya. Aku memegang tangan kanannya untuk menaklukkan bangsa-bangsa di hadapannya. Aku akan memanggil engkau dengan namamu, meskipun engkau tidak mengenal aku. Yesaya 45:1-4. Yesaya menyebut nama seorang raja yang bahkan belum lahir. Tuhan telah menetapkan bahwa ketika saatnya tiba, Koresh akan menjadi alat untuk membebaskan umatnya yang terbuang dan mengembalikan mereka ke tanah mereka sendiri. Tetapi bagaimana seorang raja non-Israel bisa menjadi bagian dari rencana Tuhan? Bagaimana seorang penguasa dunia yang besar bisa tergerak untuk membiarkan orang-orang buangan kembali ke Yerusalem? Jawaban itu segera terungkap. Selama 70 tahun, bangsa Yehuda hidup dalam pembuangan di Babel. Mereka telah menyaksikan kehancuran bait suci, kehilangan tanah mereka, dan hidup dalam bayang-bayang kekuasaan asing. Mereka bertanya-tanya, apakah Tuhan masih mengingat mereka? Babel, kerajaan yang telah menawan mereka, tampaknya tak terkalahkan. Nebukadnezar telah lama mati, tetapi dinasti penggantinya terus berkuasa. Hingga akhirnya, suatu malam yang menentukan tiba. Di tengah pesta besar yang dipimpin oleh Raja Belshazzar, di mana mereka minum-minum menggunakan perabot emas dari bait suci Tuhan, sebuah tangan gaib muncul dan menuliskan kata-kata misterius di dinding. Mene, Mene, Tekel, Parsin. Malam itu, kerajaan Babel jatuh ke tangan Persia tanpa perlawanan besar. Koresh, raja yang telah lama dinubuatkan, kini menguasai dunia. Setelah menaklukkan Babel, Koresh mulai mengenali kisah bangsa yang telah dibuang ini. Ia mendengar tentang Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menubuatkan namanya sejak lama. Dan entah bagaimana, hatinya tersentuh. Suatu hari, di istananya, Koresh mengeluarkan sebuah dekrit yang akan mengubah sejarah. Beginilah titah Koresh, Raja Persia. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala semesta langit telah memberikan kepadaku segala kerajaan di bumi, dan ia telah memerintahkan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Ezra 1:2. Kata-kata ini mengguncang dunia kuno. Koresh, seorang raja Persia, mengakui Tuhan Israel sebagai penguasa sejati atas segala sesuatu. Lebih dari itu, ia memberikan izin bagi bangsa Israel untuk kembali ke tanah mereka dan membangun kembali bait suci yang telah dihancurkan Nebukadnezar. Tidak hanya itu, ia bahkan mengembalikan semua perabotan emas dan perak dari bait suci yang telah dijarah oleh Babel, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh raja manapun sebelumnya. Kabar ini menyebar dengan cepat di antara orang-orang Yahudi yang hidup dalam pembuangan. Mereka yang telah lahir dan besar di Babel, yang tak pernah melihat Yerusalem sebelumnya, sekarang dihadapkan dengan pilihan: tetap tinggal dalam kenyamanan negeri asing atau kembali ke tanah air yang telah lama ditinggalkan.
banyak yang memutuskan untuk pulang. Di bawah pimpinan Zerubabel, imam besar Yosua, dan para pemimpin lainnya, rombongan pertama mulai bersiap untuk kembali. Mereka tidak membawa banyak, hanya perabotan bait suci yang dikembalikan, beberapa perbekalan, dan harapan yang besar. Di sepanjang perjalanan, mereka membayangkan kembali Yerusalem yang megah. Tetapi mereka segera menyadari bahwa yang menunggu mereka bukanlah kemegahan, melainkan runtuhan dan tanah yang porak-poranda. Bait suci telah menjadi abu, tembok Yerusalem telah runtuh, musuh-musuh mereka telah menguasai tanah itu. Tetapi mereka tidak gentar, karena mereka tahu bahwa Tuhan telah memanggil mereka kembali untuk membangun sesuatu yang baru. Setibanya di Yerusalem, hal pertama yang mereka lakukan bukanlah membangun rumah bagi diri mereka sendiri, tetapi mendirikan mezbah bagi Tuhan. Di atas reruntuhan, mereka membangun mezbah sederhana untuk mempersembahkan korban bakaran, sebuah tanda bahwa mereka kembali kepada Tuhan. Kemudian, mereka mulai membangun kembali bait suci, dimulai dengan meletakkan fondasi yang baru. Pada hari peletakan fondasi, terjadi pemandangan yang aneh. Sebagian orang bersorak gembira, sementara sebagian lainnya menangis terseduh-seduh. Mereka yang lebih muda bersorak karena mereka melihat sesuatu yang baru dibangun. Tetapi mereka yang lebih tua menangis karena mereka masih mengingat kemegahan bait suci yang lama, yang takkan pernah tergantikan. Namun, di antara sorak-sorai dan tangisan, satu hal jelas, janji Tuhan telah digenapi. Dekret Koresh bukan hanya tentang izin bagi Israel untuk kembali ke tanah mereka. Ini adalah bukti bahwa Tuhan tetap setia, meskipun umatnya telah gagal. Selama bertahun-tahun, mereka telah dihukum, dibuang, kehilangan segalanya. Namun, Tuhan tidak pernah benar-benar meninggalkan mereka. Melalui raja asing, Tuhan menunjukkan bahwa 1. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menggenapi rencananya. 2. Janjinya tidak pernah gagal, bahkan jika membutuhkan waktu berabad-abad untuk tergenapi. 3. Selalu ada kesempatan untuk kembali dan membangun ulang. Pembuangan bukan akhir, dan kehancuran bukan cerita terakhir. Tuhan selalu menyediakan jalan kembali bagi mereka yang mau berbalik kepadanya. Dan demikianlah, melalui seorang raja yang bahkan tidak mengenalnya, Tuhan mengubah sejarah. Israel pulang, Yerusalem dibangun kembali, dan janji Tuhan tetap hidup. Meskipun mereka kembali ke tanah mereka, mereka tidak lagi memiliki raja seperti dahulu. Tetapi ada janji bahwa suatu hari raja sejati akan datang. Dan berabad-abad kemudian, di kota yang telah mereka bangun kembali, di antara dinding-dinding yang mereka dirikan dengan susah payah, seorang raja akan lahir di Bethlehem. Seorang raja yang lebih besar dari Salomo, lebih mulia dari Daud, dan lebih kekal dari Koresh. Seorang raja yang akan membawa umatnya kembali, bukan hanya ke Yerusalem, tetapi ke kerajaan yang kekal. Kitab Tawarikh memberikan perspektif rohani dalam sejarah Israel dengan menekankan hubungan antara ketaatan kepada Tuhan dan berkat-Nya. Di antara lembaran-lembaran sejarah yang tertulis dalam kitab-kitab suci, terdapat pelajaran yang melampaui batas waktu dan umat. Kitab Tawarikh, yang merupakan bagian dari Tanakh dan Perjanjian Lama, bukan sekadar kumpulan peristiwa masa lalu, melainkan cerminan bagi siapa saja yang mau merenung dan mengambil hikmah. Bagi kaum muslim yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus banyak nabi dan kitab-kitab sebelumnya, mempelajari kisah-kisah dalam kitab Tawarikh dapat menjadi sarana untuk memahami bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing umatnya dan bagaimana kesetiaan maupun kezaliman suatu kaum menentukan nasib mereka. Seperti bangsa Israel yang mendapat kesempatan untuk kembali dari pembuangan dan membangun kembali bait suci. Kita pun senantiasa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terlambat. Kitab Tawarikh bukan hanya sekadar catatan sejarah, tetapi sebuah cerminan tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kaum muslim, mengambil pelajaran dari kitab ini berarti 1. Meneladani pemimpin yang bertakwa dan menegakkan keadilan. 2. Menyadari bahwa kedurhakaan dan kesombongan membawa kehancuran. 3. Memahami bahwa selalu ada jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui taubat dan perbaikan diri. Seperti halnya kaum Bani Israel yang berkali-kali jatuh dan bangkit, manusia pun harus selalu memperbarui keimanan dan menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena sejarah bukan hanya untuk dikenang,
tetapi untuk dijadikan pelajaran agar tidak mengulang kebodohan yang telah terjadi. Sesungguhnya, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Yusuf, ayat 111.